Akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang sedang mengalami kerugian di dalam kehidupannya, terkhusus kerugian materi. Dampak dari pandemi rupanya menjadi panjang dan kompleks terhadap penghidupan orang-orang. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami pengurangan pendapatan, ada yang usahanya gulung tikar tidak mampu lagi beroperasi. Dan begitu banyak pengangguran yang terus membludak karena makin sempitnya lapangan pekerjaan. Belum lagi mereka yang baru saja lulus dari kuliah dan siap untuk bekerja, tak kunjung datang pekerjaan buat mereka. Kondisi memang begitu sulit dan sangat mengkhawatirkan hidup banyak orang. Sehingga di dalam masa yang sedang kurang beruntung ini, banyak orang pula yang lalu kemudian menempuh segala macam cara demi kejar untung. Dan segala cara ditempuh dalam segala bidang. Misalnya, persahabatan pun akhirnya berjalan demi sebuah keuntungan. Relasi terbangun supaya dapat keuntungan. Belum lagi juga ibadah bahkan keyakinan seseorang percaya kepada Tuhan menjadi demi keuntungan. Kalau saya mendapatkan untung, maka saya mau percaya kepada Tuhan yang itu. Tapi kalau saya menjadi rugi kalau percaya kepada Tuhan yang itu, saya tidak akan mau percaya. Begitu kompleksnya dampak mengejar untung. Karena ini yang justru menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Tetapi mari kita lihat dari perspektif dan pola pikir keimanan kita. Bagaimana memandang sebuah kondisi di mana kita sedang kurang beruntung? Apakah melakukan segala sesuatunya demi untung atau bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi untung abadi? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini 2 ayat dari Yehezkiel pasal 33 ayat 31 sampai 32. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melagukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka dengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Ungkapan ini diucapkan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Dan dalam versi Indonesian Literal Translation dikatakan demikian, mereka, orang-orang Israel yang dibimbing oleh Nabi Yehezkiel ini datang kepadamu. Tuhan mengatakan demikian kepada Yehezkiel, seperti kerumunan umat. Mereka duduk di hadapanmu sebagai umat Tuhan. Dan mereka mendengar perkataanmu, tetapi mereka tidak akan melakukannya. Mulut mereka penuh kata kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang tidak adil. Dan lihatlah, engkau bagi mereka seperti nyanyian kasih dari orang yang punya suara merdu dan pandai bermain harpa, sehingga mereka mendengarkan kata-katamu, tapi mereka tidak melakukannya. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yehezkiel sebenarnya menghibur dan menguatkan Nabi Yehezkiel untuk mengantisipasi bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi Yehezkiel melayani umat yang begitu gigih mengejar keuntungan, mencari untuk supaya mereka bisa mendapatkan
limpah hidup mereka penuh rejeki, tetapi meninggalkan Tuhan dan bahkan tidak mau melakukan apa yang Tuhan minta. Mereka hanya menjadi pendengar-pendengar perkataan Tuhan. Mereka duduk berkerumun beribadah di hadapan Nabi Yeskiel sebagai umat Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena hati mereka condong kepada keuntungan yang tidak adil. Hati mereka telah beralih dari kebergantungan kepada Tuhan yang harusnya itu menjadi kekuatan iman mereka. Mereka abaikan, mereka lepaskan itu, dan mereka kejar keuntungan sebegitu rupa supaya mereka dapat beruntung. Karena kondisi mereka amati sebagai kondisi yang sedang tidak beruntung atau kurang beruntung. Dan Tuhan mendorong dan menyemangati Nabi Yeskiel dengan mengatakan bahwa Yeskiel bagi mereka itu seperti nyanyian kasih dengan suara merdu dan ada iringan musik. Mereka mendengarkan tapi tidak melakukan. Ini yang menjadi problem. Orang yang mengejar keuntungan semata di dalam hidupnya atau memperhitungkan segala sesuatunya demi keuntungan, termasuk beribadah demi keuntungan, termasuk juga bekerja demi keuntungan, atau melakukan segala sesuatunya demi keuntungan, maka mata mereka dibutakan oleh keuntungan itu. Dan akhirnya sesungguhnya dalam masa mereka kejar keuntungan, mereka justru menjadi orang-orang yang makin terkatung-katung. Karena mereka melupakan satu yang paling penting di dalam mereka bekerja dan berkarya untuk mendapat untung, yaitu mereka melupakan Tuhan yang sebenarnya sedang menempuh segala macam cara agar kepada Tuhanlah umatnya bergantung. Ini yang menjadi catatan untuk setiap kita yang hari ini sedang mengejar untung dalam kehidupannya. Satu yang lebih penting dan paling penting mengatasi segala upaya mengejar untung adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan. Karena itu kalau ada yang mengejar untung dan gak untung-untung, ingat satu ini. Tuhan sedang menempuh segala cara agar kita bergantung kepadanya seutuhnya, setotal-totalnya, sekuat-kuatnya, dan bersandar sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita belum untung, jangan-jangan memang itu teguran Tuhan supaya kita sadar hidup yang perlu bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tidak terkatung-katung. Karena orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan melepaskan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dia di dalam keadaan yang terkatung-katung serba tidak pasti. Satu kepastian adalah bahwa orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, akan selalu dibaharui kekuatannya dari hari ke hari. Bukankah kitab suci katakan demikian? Karena itu mari kita memiliki pola pikir keimanan yang seperti ini, yaitu bukan semata hidup kejar untung, tetapi melampaui itu hiduplah tetap bergantung kepada Tuhan. Karena dialah sandaran kita. Kalau kita mengejar untung tanpa bergantung kepada Tuhan, kita akan terkatung-katung. Tapi kalau kita hidup berjuang untuk mendapatkan untung, tapi tetap dan mengutamakan bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus disertai oleh Tuhan, dan makin kita bergantung kepadanya, makin kita akan menjadi kuat karena sandaran kita kokoh, teguh, dan dapat diandalkan sepanjang hidup. Mari bergantung lagi kepadanya. Kekuatanmu memang terbatas, dan jangan sekali-kali bergantung kepada manusia yang bisa mengecewakan, apalagi bergantung kepada diri sendiri. Tapi hiduplah bergantung kepada Tuhan, dan jangan lagi hidup demi untung. Hiduplah selalu bergantung kepadanya. Amin.